Pemain keturunan Batak yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia curi perhatian di kasta tertinggi Liga Norwegia. Ramalan legenda Barcelona tentang Timnas Indonesia terbukti adanya. Jelang Piala AFF 2024, media Vietnam ketar-ketir melihat pemain muda yang akan diturunkan oleh Timnas Indonesia pada Piala AFF edisi kali ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita hangat seputar Timnas Indonesia dari Eleven Garuda. Pemain keturunan Batak yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia, yakni Samuel Agung Marcelo Silalahi, telah mencuri perhatian di kasta tertinggi Liga Norwegia. Pasalnya gelandang serang berdarah Indonesia-Norwegia itu telah dipercaya masuk ke skuad utama klub top Liga Norwegia, yaitu Strømsgodset, meski usianya masih 19 tahun. Bahkan pemain yang biasa dipanggil Samuel Silalahi ini baru saja kembali bermain untuk Strømsgodset dalam lanjutan laga Eliteserien alias Liga Utama Norwegia 2024-2025 pada Sabtu 23 November 2024. Dalam pertandingan tersebut, Samuel Silalahi bermain selama 24 menit yang masuk dari bangku cadangan di babak kedua. Sayangnya, Strømsgodset harus kalah dari tuan rumah Tromsø dengan skor 0-2. Menurut Transfermarkt, playmaker berusia 19 tahun itu sudah bermain sebanyak 12 pertandingan dan mencetak 1 assist untuk klubnya di Liga Norwegia musim ini. Hal itu menandakan bahwa sang pemain keturunan Batak tersebut telah mencuri perhatian sehingga patut dilirik oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda di masa yang akan datang. Sebagai informasi, Samuel Silalahi lahir pada 2 Juni 2005 di Oslo, Norwegia. Meski berpaspor Norwegia, dia memiliki darah Indonesia dalam tubuhnya yang berasal Batak dengan marga Silalahi. Dia menjadi salah satu bintang muda sepak bola keturunan Indonesia yang bersinar di Liga Norwegia dengan kerap memamerkan kemampuan teknik dan visi permainan yang mengesankan di lapangan. Pemain dengan tinggi badan 175 cm itu mulai menarik perhatian publik sepak bola berkat penampilan gemilangnya sejak level junior ketika menimba ilmu di berbagai akademi sepak bola di Norwegia. Pada akhirnya, Samuel Silalahi mendapat kesempatan mahal untuk bermain di level profesional bersama Strømsgodset pada Oktober 2023, lalu menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama sang klub. Strømsgodset kemudian kembali memperpanjang kontrak pemain keturunan Batak itu selama 3 tahun ke depan setelah sang pemain menyuguhkan permainan apik bersama klubnya. Berbekal potensi yang dimilikinya, Samuel Silalahi pun diyakini bisa menjadi salah satu opsi di lini tengah Timnas Indonesia pada masa depan jika dibutuhkan oleh sang pelatih Shin Tae-yong. Ramalan legenda Barcelona Ronaldinho soal Timnas Indonesia terbukti benar adanya. Hal itu terbukti dari bagaimana perkembangan skuad Garuda saat ini. Seperti diketahui, Ronaldinho sempat berkunjung dan mengikuti fun match di Indonesia pada 2022. Kala itu, ia diundang Rans Nusantara FC untuk ikut bermain di laga Trofeo Meet the Star, menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu 26 Juni 2022 itu, Ronaldinho bermain selama 30 menit. Sayangnya, di laga itu Rans Nusantara FC kalah 2-4 dari Persik Kediri di babak adu penalti setelah bermain 0-0 di waktu normal. Tak hanya bermain, legenda Barcelona dan Timnas Brasil itu juga mengunjungi markas Rans Nusantara FC yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk di Tangerang. Dalam lawatan itu, Ronaldinho mengungkapkan pendapatnya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho pada 2022 lalu. Seiring berjalannya waktu, perkataan pemain asal Brasil itu mulai terbukti benar. Hal-hal bagus berupa prestasi terus berdatangan ke Timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Salah satunya di mana seluruh tim kelompok umur Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia, mulai dari Timnas Indonesia U16, U20, U23 hingga tim senior. Khusus di tim senior Timnas Indonesia bahkan bukan hanya lolos ke Piala Asia, namun memiliki peluang besar melaju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Hingga matchday ke-6 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya, prestasi sepak bola Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Media Vietnam Soha VN gemetar melihat ketangguhan Timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda makin akan berbahaya, meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tak ayal, media Vietnam itu memberi peringatan kepada Timnas Vietnam. Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan Timnas Indonesia. Soha VN menganggap Timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat, kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal kondisi Timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Sementara skuad Garuda, mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun. Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, Soha VN menganggap Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya. Meski banyak mempertemukan pemain U21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024, tulis Soha VN dinukil pada Rabu. Soha VN menganggap sebagian besar pemain Timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi, beberapa pemain diantaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja, ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan di tim senior. Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U21 Indonesia yang tersisa meski minim pengalaman bermain di Timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda, tulis Soha VN. Dengan padatnya pertandingan di Piala ASEAN 2024 rata-rata lebih dari 3 hari per pertandingan, sangat penting juga bagi para pemain untuk segera memulihkan kekuatan fisiknya. Sebab, Indonesia masih menjadi lawan tangguh di turnamen tahun ini. Lanjut tulisan tersebut. Diketahui, Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia akan berada dalam satu grup di Piala AFF 2024. Selain kedua tim itu, Myanmar, Filipina, dan Laos juga akan memanaskan persaingan di grup B. Turnamen Piala AFF sendiri akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baik Vietnam maupun Timnas Indonesia sudah ancang-ancang mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sampaikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia. Salam sepak bola!